Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ranking FIFA Timnas Indonesia merosot. Berikut ini update ranking FIFA Tim ASEAN terbaru. Thailand naik satu tingkat ke posisi 101 ranking dunia dan masih menjadi tim terbaik ASEAN. Jelas. Sementara Vietnam turun satu tingkat ke ranking 114. Kemudian Timnas Indonesia harus puas turun ke posisi 119 ranking dunia. Berikutnya Malaysia naik 2 tingkat ke ranking 123. Dan berikut ini ranking tim ASEAN lainnya. Filipina ada di peringkat 143, Singapura 158, Myanmar 160, Kamboja 180, Brunei 183, Laos 185, dan Timor Leste ada di 194. Ya. Jadi Indonesia ada di 119 setelah kemarin kita gagal menang lawan Libanon. Ya, kita hanya bisa bermain imbang, jadi kita turun peringkat karena di pertandingan yang lain mereka menang begitu, teman-teman. Seandainya mereka kalah ya kita bisa naik peringkat itu. Maksudnya tim yang di atasnya Indonesia, 1 atau 2 di atasnya Indonesia. Nah, untuk Malaysia, mereka kemarin itu menang di 2 pertandingan melawan Singapura dengan Palestina, makanya mereka itu naik cukup tajam ya, ke 124. Tapi tetap masih di bawah Indonesia. Jadi peringkat FIFA antara Indonesia dan Malaysia ini saling kejar-kejaran. Apakah Malaysia akan menyalip Indonesia? Belum tentu. Pasti Indonesia tetap di atas dan tidak akan pernah turun itu. Paling turun tidak bisa jauh dari Malaysia. Terus dibandingkan dengan Sintayong, Gerard Van den Berg pasang pembelaan keras setelah gagal bawa timnas U23 lolos ke Piala Asia 2026. Gerard Van den Berg menegaskan timnya tetap tampil bagus meski kalah dari Korea Selatan. Ia juga menyinggung soal persiapan singkat hanya seminggu dan bahkan bilang kalau Sintayong dapat waktu sama dia ingin lihat bagaimana hasilnya. Terus Sudahlah, kalau sudah gagal itu ya mending minta maaf saja lah. Maksudnya jangan kita membuat alibi yang tidak penting yang akhirnya memantik kemarahan supporter gitu. Kita wajar mengkritik karena di AFF kita gagal, di Piala Asia juga kita gagal. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ya Pak Erick Thohir harus ambil tindakan, di mana Gerard Van den Berg sebagai pelatih U23 timnas itu harus dipecat, harus diganti posisinya sama pelatih lain, masih banyak begitu. Kalau tidak mau dibandingkan dengan STY ya harusnya Gerard Van den Berg menunjukkan bahwa kelasnya dia tuh lebih dari STY. Tetapi faktanya adalah Sintayong masih lebih baik daripada Gerard Van den Berg. Dan itu harus disiapkan sama PSSI sebenarnya. Mereka menyiapkan Gerard Van den Berg yang bawa timnas kita ya. Seperti inilah, teman-teman bisa saksikan sendiri permainannya seperti apa. Kita main indah, main cantik, main bagus, oke. Tapi kalau kita 0 shoot on target, kita tidak bisa cetak gol, ngapain gitu kan? Buat apa kita main indah tapi tidak cetak gol gitu kan? Main indah juga dari mananya begitu kan? Tim-tim yang di atasnya kita, kalau kita lawan mereka, justru kita kewalahan gitu kan? Untuk mencetak gol, kita tuh hanya bisa cetak gol 5-0 itu di gawangnya Makau. Selebihnya kita ancur-ancuran, kita tidak bisa cetak gol. Jadi ya konsekuensinya adalah Gerard Van den Berg harus dipecat, harus diganti. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diganti. Timnas U23 juga 0 shot on target. Pengamat STY bungkam semuanya. Ya, Timnas U23 gagal ke Piala Asia. Dan di pertandingan lawan Korea Selatan, Timnas U23 mengikuti jejak Timnas senior 0 shot on target. Nggak Van den Berg, nggak Kluivert, sama aja main total football tapi 0 shot on target. Nah, ada beberapa pengamat yang dulu ketika Sintayong melatih, apa-apa dikritik, main parkir bus salah, menang dibilang gol jatuh dari langit. Dan sekarang ketika timnas dilatih pelatih Belanda, baik senior ataupun U23, tapi 0 shot on target. Pengamat Janginam ini diam. Mereka nggak tahu kemana bangkainya. Kok nggak ada nampak, nggak ada bersuara, nggak ada bising kayak dulu. Ya, bising di media sosial, bising di acara-acara TV. Bungkam mereka semua. Ya bungkam lah, ya masuk bola mau taruh di mana muka orang itu. Kan orang itu yang bikin STY juga jadi dipecat. Kan orang itu yang bilang Indonesia nggak cocok main parkir bus. Udah nggak main parkir bus sekarang. Udah main total football, malah nggak lolos Piala Asia.
Padahal edisi lalu kita semifinalis di tangan Sintayong. Coba bantu aku dulu, mana cari pengamat-pengamat itu. Salam. Begini sebenarnya, karena nilai jualnya Patrick Kluivert, Gerald van den Berg ini tidak sebagus Sintayong, teman-teman. Karena kalau Sintayong itu kan dia lebih terkenal daripada Gerald van den Berg, daripada Patrick Kluivert. Jadi wajar kalau mereka itu sekarang walaupun kalah sudah ganti sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka tetap diam, tetap bungkam. Karena apa? Karena memang nilai jualnya tidak ada. Mereka mau bilang apa kalau mau kritik Gerald van den Berg? Tidak ada yang mereka dapat, engagement untuk mereka itu tidak ada. Jadi ya kita menunggu saja begitu kan dari PSSI, apakah mau dipecat atau mau dipertahankan. Kalau dipertahankan ya saya sih yakin 1000% malah Timnas U23 tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Cukup di AFF saja. AFF pun tetap kita di bawah bayang-bayangnya Thailand, di bawah bayang-bayangnya Vietnam. Kalau tidak dipecat, ganti sudah. Kalau mau maju terus, mau step up. Van den Berg kesal usai dibandingkan dengan STY pasca kekalahan Timnas U23. Kekalahan atas Korea Selatan jadi pukulan untuk Garuda Muda. Banyak yang berstatement Indonesia downgrade setelah kepergian STY. Bahkan usai pertandingan, Van den Berg mengungkapkan situasi yang dialami berbeda dibanding saat Garuda Muda ditangani STY. Baik dari materi pemain, minimnya jam terbang, bahkan waktu persiapan yang singkat. Dia pun tak yakin jika STY yang melatih tim ini akan berhasil. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang seperti itu? Kalau misalkan STY pegang tim ini tidak akan bagus, siapa bilang? Makanya kalau sudah tahu persiapannya itu minim, singkat, ya pakailah pemain-pemain yang berpengalaman. Masih banyak kok pemain-pemain X dari U23 sebelumnya itu yang masih nganggur dan tidak dipanggil ke timnas. Maksudnya tidak dipanggil ke timnas, iya kan? Masih nganggur mereka, tidak dipanggil sampai di U23, tidak kan? Kenapa tidak dipanggil mereka begitu kan? Kenapa pakai pemain-pemain yang dari U20 yang kita tahu secara kualitas untuk ke Piala Asia tidak ada apa-apanya? Harusnya kan seperti itu. Janganlah banyak alasan. Kalau dibanding-bandingkan itu wajar. Karena apa? STY itu bawa U23 edisi sebelumnya itu sampai semifinal. Kalau ini kan jangankan lolos ke putaran final, jangan jauh-jauh lah ke semifinal. Putaran final saja kita tidak sampai. Kualifikasi saja kita tidak lolos. Bagaimana? Runner up terbaik pun kita tidak sampai. Bagaimana itu? Jadi wajar kalau dibanding-bandingkan. Mau kesal ya terserah lah, iya kan? Karena memang tidak sebaik STY. STY lebih bagus. STY juga persiapannya tidak panjang seperti mereka, gitu kan? 1 minggu 2 minggu lah STY juga itu. Memangnya ada berapa lama persiapannya STY? 1 bulan kah, 2 bulan kan? Tidak juga. Tapi kan dia tahu bagaimana meracik pemain-pemain ini supaya bisa menahan imbang Korea, mengalahkan Yordania, kasih kalah Australia. Ya kan? Dia tahu. Beda dengan pelatih ini. Karena pemain-pemain yang dibawa sama Gerald van den Berg ini pemain-pemain yang dari U20 kemarin. Nah U20 saja di AFF kita sudah lihat progresnya seperti apa. Bawa lagi ke U23 untuk Piala Asia. Ya wassalam, selamat tinggal itu Piala Asia. Diejek 5 tahun melatih tidak pernah juara, namun malah penggantinya lebih parah. Dahulu Sintayong selalu dihujat karena tidak bisa juara ASEAN Cup. Namun kini penggantinya Gerald van den Berg justru malah lebih parah. Alih-alih pertanyaannya, pelatih mana yang sudah pernah bawa Indonesia senior juara AFF? Belum pernah. Pertanyaan selanjutnya, pelatih mana yang bawa timnas Indonesia sampai ke round 3, bahkan sampai ke ronde keempat? Pelatih mana? Belum ada selain STY, gitu kan? Jadi sudahlah, kita nih buang berlian demi beling, gitu kan? Pecahan botol. Pecahan botol ambilnya impor lagi dari Belanda sana. Juara ASEAN Cup, tiket ke Piala Asia U23 pun tidak bisa didapat. Timnas U23 Indonesia yang di edisi sebelumnya berhasil menembus babak semifinal. Namun kini Timnas U23 Indonesia di bawah komando Gerald van den Berg justru hanya mampu bermain sampai di fase grup saja. Fase grup pun bukan fase grup putaran final. Ini fase grup yang di kualifikasi. Arti apa itu? Tidak ada artinya itu. Aduh. Dari tahun lalu menjadi semifinalis, sekarang malah tidak lolos. Sebuah penurunan besar dibuat oleh Timnas U23. Tahun lalu kita dibuat bergembira ketika Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Seluruh negeri bersorak-sorai atas kegemilangan hasil itu. Tak hanya Korea, Yordania dan Australia dibuat oleh Timnas U23 asuhan Sintayong, seorang sosok yang memang ditakdirkan sebagai seorang history maker bagi sepak bola Indonesia. Bayangkan, baru pertama kali lolos ke Piala Asia U23 dikasih target
lolos ke perempat final. Namun STY menjawabnya dengan membawa timnas U23 lolos ke semifinal, sampai-sampai hampir mau main di Olimpiade. Namun tadi malam, Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan, usai dikalahkan lawan yang kita kalahkan di perempat final. Dari itu, untuk sejauh ini, gak ada yang lebih baik dari era Sintayong. Itu fakta dan nyata. Ya, itu harus bisa diterima sama orang-orang PSSI yang dengan arogan memecat STY, ya kan? Kenapa kita bilang arogan? Karena memang mereka pecatnya itu secara sepihak, dan itu fakta loh, ada loh data-datanya itu, iya kan? Ada loh videonya. STY bilang dia sampai hari ini, sampai detik ini video ini dibuat, dia tidak tahu alasannya dipecat karena apa gitu. Tapi kan yang beredar di media luas itu kan bilang komunikasinya sudah tidak bagus, tidak harmonis, ada perpecahan di ruang ganti segala macam. Makanya STY diganti. Datanglah pelatih-pelatih itu yang rame-rame dari Belanda kan, datang karena apa? Katanya secara histori sepak bolanya itu mereka sama, ya kan, budaya sepak bolanya sama. Artinya secara bahasa juga sama. Sekarang sudah tidak ada masalah komunikasi lagi gitu kan. Oh, kenapa timnasnya jadi seperti ini gitu kan? U23-nya tidak lolos, ya kan? Bahkan yang lebih lucunya, timnas senior itu lawan Libanon pun 0 shoot on target. Itu kira-kira bagaimana itu? Itu bagaimana gitu kan? Itukah hasil dari mengganti pelatih atau seperti apa? Begini reaksi fans Nguyen dan Malaidesh setelah Indonesia ditahan imbang Lebanon di laga uji coba jelang ronde 4. Fans Malaysia nyinyir, Indonesia cuma bisa sampai ronde 3 karena ketemu tim lemah. Kalau Malaysia di grup itu pasti lolos, apalagi mereka lebih kuat. Lalu belum tentu. Kalau untuk Malaysia memang mereka di bawahnya kita, apalagi Vietnam. Vietnam itu hanya sombong saja mereka, bacotnya saja yang besar. Tapi 3 kali ketemu Indonesia, KO terus mereka. Jadi wajar lah kalau mereka tuh selalu mencari-cari kesalahan Indonesia. Karena pas ketemu Indonesia mereka selalu kalah. Tolong kepada PSSI segera cari 22 pemain diaspora yang siap dinaturalisasi untuk timnas U23. Karena gue lihat dari yang sekarang nih skuadnya ini tidak ada satupun yang menjanjikan. Mungkin dari penjaga gawang aja, makanya 22 tadi. Sisanya 3 untuk penjaga gawang, itu nggak usah diganti. Sisanya gue rasa itu harus disapu bersih, harus udah main di mana kayak nggak tahu, dah main di klub aja atau main di divisi berapa. Karena kita jangan bicara dulu soal strategi, soal kemenangan, soal cetak gol, soal strategi, soal create peluang. Kalau passing saja itu tidak mereka kuasai, teknik dasar tidak mereka kuasai, passing, kontrol, dribbling, bahkan football IQ tidak ada satupun yang gue lihat punya football IQ yang bagus sebagai pemain sepak bola. Ingat, mereka itu sudah bukan muda lagi. Kategorinya U23 itu tidak muda lagi teman-teman, kecuali U17 ya, muda, U19 oke muda. Tapi kalau udah kepala 2 itu harusnya udah udah siap main di senior. Tinggal mungkin ada decision making yang tidak sebagus senior, yang tinggal diasah dikit lagi dia akan bisa ke senior. Ini jaraknya sangat jauh. Sangat jauh. Even pemain naturalisasi yang main di situ, yang tadi, yang Rafael Stripe, Dion nggak bisa kita nilai. Dion juga nggak buruk, nggak bagus. Tapi 2 pemain terutama di depan ini, gue lihat ini produk gagal. Mereka itu produk gagal naturalisasi. Jadi ya ini bisa jadi pembelajaran juga, jangan main asal muda aja tapi lu nggak ada added value, ngapain naturalisasi. Dan ya kita kalah, kita ya oke, create peluang babak pertama ada beberapa kali, but finishingnya berantakan, tapi habis itu hilang juga. Babak kedua nyaris gak dapet peluang. Dan yang seperti tadi gue bilang, jangan bicara soal create peluang dulu kalau passingannya berantakan. Makanya sering kali saya bilang, pelatih yang sekarang panggilnya itu pemain-pemain lokal yang rata-rata standarnya itu standar nasional Indonesia. Beda lah dengan standar Eropa, Pak. Ya kan, beda. Makanya dulu kita tuh senang lihat timnas U23 karena apa? Tengahnya bagus, depannya juga oke, belakangnya juga oke, ya kan? Karena ada chemistry pemain-pemainnya itu. Sekarang jangankan chemistry, umpan saja salah. Aduh, itu kira-kira seperti apa kan? Mereka ini kan timnas, bukan pemain
kelompok umur yang seperti U16, U15 lah, atau di EPA lah, iya kan, Elite Pro Academy kan. Mereka ini kan sudah selangkah lagi betul akan ke senior. Jadi harusnya ya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa nanti dipanggil ke senior. Makanya jangan heran kalau senior kita itu nantinya akan terus menerus pakai pemain-pemain keturunan. Percayalah, 10 sampai mungkin bahkan 30 tahun ke depan kita masih akan mengandalkan pemain-pemain keturunan. Karena kalau kita mengandalkan pemain-pemain lokal, ya inilah hasilnya gitu kan. Iya kan? U23 itu rata-rata lokal loh. Naturalisasi itu cuma 2. Ada Rafael Struijk sama Jens Raven. 2 orang ini sekarang bermain di mana? Liga 1, yang secara kualitas liganya itu di bawah dari liga-liga yang mereka bermain kemarin, gitu kan. Rafael Struijk bermain di mana? Di Liga Australia, ya kan. Jelas itu liganya di atas Liga 1 Indonesia. Jens Raven, ya kan. Jelas liga yang dia main di sana itu kan di Belanda itu jauh di atasnya Indonesia di Eredivisie. Jadi ini betul mereka ini produk-produk gagal. Jadi jangan heran kalau masih menggunakan pemain-pemain keturunan. Ya 10 sampai 30 tahun ke depan kemungkinan besar kita akan menggunakan pemain-pemain diaspora kita. Karena secara kualitas mereka masih di atas. Apalagi Pak Erick Thohir sendiri bilang kita sekarang fokusnya ke timnas dulu untuk liganya ya. Biarkan ada PT LIB yang mengurus gitu kan. Padahal sebenarnya dari liga inilah yang melahirkan pemain-pemain berbakat bertalenta yang bisa dipakai di timnas. Tapi ya sudahlah, mereka yang punya kuasa. Mereka yang mengatur, dan inilah akibatnya kalau mengganti pelatih di tengah-tengah perjalanan dan fondasi yang sudah kuat diganti lagi oleh orang lain, iya kan? Fondasi rumah sudah bagus, tinggal berdirikan tiangnya, pasang atapnya, datanglah tukang yang baru, rombak semua. Lama lagi kan? Mau butuh berapa tahun lagi untuk rombak rambik? Sedangkan menurut saya proses itu sudah habis di eranya STY. Sekarang kita tinggal memetik hasilnya saja. Toh pemain-pemain sekarang sudah lengkap, ya kan? Pemain-pemain sekarang sudah lebih mewah. Secara market value pun kita wow gila, mungkin di Asia Tenggara kita urutan pertama. Tapi hasilnya seperti ini, tidak di seniornya, tidak di U23-nya. Kita lihat nanti perjalanan senior di ronde keempat. Apakah Patrick juga mampu bawa kita sampai ke Piala Dunia? Nah kalau dia tidak mampu, ya jalan satu-satunya ganti pelatih. Iya kan? Karena kan Patrick datang untuk apa? Bawa timnas kan sampai ke Piala Dunia. Itu kan tujuannya. Kalau alasannya bilanglah dia datang ini untuk bawa timnas hanya untuk bisa menang saja, ya ngapain gitu kan? Ngapain ganti STY, pecat STY? Iya kan? Dengan pelatih yang kita kena bantai dari Australia 5-1, dari Jepang 6-0 tanpa cetak satu pun shoot ke arah gawang. Bahkan mungkin kiper Jepang waktu itu ada minum kopi makan gorengan, ya kan? Jadi itulah akibatnya kalau mengganti pelatih yang paling mengerti soal sepak bola Indonesia. Oh dia sudah lama, jadi dia paham lah tipikal-tipikal permainan Indonesia seperti apa, pemain-pemain ini seperti apa, kan dia tahu. Dia yang paling tahu. Ganti dengan pelatih-pelatih gerombolan dari Belanda yang datang, yang entah berentah lah taktiknya itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar kecewa dari netizen soal U23 kita yang kemarin gagal lolos ke Piala Asia U23 dan senior yang gagal menang juga lawan Libanon, ya kan? Kita sekali lagi punya peluang, kita shoot, ada shoot tapi off target, bukan on target. On targetnya itu telur ayam 0. Jadi ya sekali lagi kita tunggu keputusan dari PSSI dan exco-nya yang katanya tim kepelatihan ini adalah tim kepelatihan yang terbaik. Terbaik dari mananya? Peringkat FIFA turun, iya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.